Yang Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Angel Raja Gugu, NIM 0320210050, kelas NER 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem perkemian. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, harus mengetahui dulu apa itu sistem perkemian. Sistem perkemian merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan dan mereabsorpsi air dan substansi terlarut di dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Fungsi sistem perkemian yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen atau urea dan asam urat. Kita masuk ke organ sistem perkemian terdiri dari ada ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga kandung kemih, yang keempat uretra. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada ginjal, terletak di sebelah sini. Ginjal adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial. Terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Cekungan ginjal disebut hilus renalis. Ukuran dan berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Sedangkan ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjangnya 11,5 cm dan lebarnya 6 cm dan beratnya 120 sampai 170 gram. Ginjal terletak di sekitar vertebra torak 12 sampai lumbar ketiga. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang dari ginjal wanita. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikat kapsular renis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Ginjal terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama korteks, terleram superficial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Yang kedua ada medula, terletak lebih profundus, banyak terdapat duktuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Fungsi ginjal yang pertama mengatur volume air tubuh, yang kedua mengatur keseimbangan osmotik dan ion, yang ketiga mengatur keseimbangan asam basa, yang keempat mengekskresikan sisa metabolisme. Selanjutnya ada ureter. Gambarnya terletak di sebelah sini. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil dan berfungsi mengalirkan urin dari pileum ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Ureter dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ureter pars abdominalis berada dari pelvis renal sampai menyelang di fasa iliaka, dan yang kedua ada ureter pars pelvica berada mulai dari persilangan fasa iliaka sampai masuk ke kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari yang pertama dinding luar jaringan ikat yang disebut jaringan fibrosa. Yang kedua ada lapisan tengah atau yang disebut otot polos, dan yang ketiga ada lapisan sebelah dalam yang disebut dengan mukosa. Selanjutnya ada organ kandung kemih, terletak di sebelah sini. Kemih adalah kandung kemih atau vesika atau urinaria atau bladder adalah organ berongga untuk menampung urin, terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis, yang dapat dipalpas dan
reperkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri atas 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu yang pertama badan atau korpus, terbentuk ruang yang berdinding otot. Yang kedua leher atau kolum, berbentuk corong. Organ selanjutnya ada uretra. Gambarnya di sebelah sini. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar ke kandung kemih. Ada 2 sphincter uretra, yaitu sphincter eksternal dan ada di batas uretra anterior dan posterior, yang terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatetik. Sphincter internal terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Ada perbedaan panjang saluran uretra pada bagian pria dan wanita. Panjang uretra pada pria dewasa antara 23 sampai 25 cm yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi. Sedangkan panjang uretra wanita antara 3 sampai 5 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, miring sedikit ke arah atas. Salurannya dangkal dari orifisium uretra eksternal. Masuk ke mekanisme sistem perkemihan. Proses pembentukan urin terjadi di ginjal, yaitu di bagian nefron. Di ginjal ini terjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada filtrasi, yaitu penyaringan darah dari protein dan sel darah. Filtrasi ini terjadi di bagian glomerulus dan akan menghasilkan urin primer. Selanjutnya yaitu ada reabsorpsi sebelah sini. Yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Proses ini terjadi di tubulus, contortus, proksimal, dan disinilah terbentuk urin sekunder. Selanjutnya urin sekunder masuk ke tahap augmentasi. Masuk ke sebelah sini. Yaitu pengendapan kembali zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ini terjadi di tubulus corpus distal, dan disinilah urin sesungguhnya terbentuk. Kemudian bergerak ke tubulus collectivus. Kemudian urin bergerak menuju kandung kemih melalui ureter. Setelah itu kandung kemih yang ada di dalam tubuh dikeluarkan melalui uretra. Demikian videos yang saya bikin ini mengenai anatomi fisiologi sistem perkemihan. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang Ibu.